Selama bertahun-tahun, recycle atau daur ulang dipandang sebagai harapan dan solusi untuk masalah sampah plastik ini. Tapi sebenarnya ada juga solusi upcycle dan downcycle yang bersama-sama dengan recycle harusnya bisa meningkatkan penanganan masalah sampah plastik kita sekarang ini. Halo Sobat Prima Plastindo, kita sudah sering dengar istilah recycle atau daur ulang plastik. Sudah sering juga kita bahas dalam video-video sebelumnya. Tapi mungkin kita masih jarang dengar istilah upcycle dan juga downcycle. Apa sebenarnya upcycle dan downcycle? Apa bedanya dengan proses recycle? Mana yang lebih menguntungkan dari ketiganya ini? Kita akan bahas dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita-berita terhangat seputar bisnis plastik. Sampah plastik. Kalau ngomongin soal sampah plastik, sudah tahu kita bahwa ini adalah masalah yang sangat parah. Karena semakin tahun, semakin menggunung saja ini sampah. Mencemari alam dan juga lingkungan. Dan penanganannya masih sangat minim sekali bisa dibilang. Sampai tahun 2018 tahu saja, ada sekitar 359 juta ton produk plastik yang diproduksi. Dan jumlah sampah plastik yang tertangani dari hasil produksi ini hanya sekitar 10%-nya saja, sedikit sekali. Yang jadi tambahan masalah juga adalah permintaan produk plastik ini. Karena semakin tahun, semakin meningkat permintaannya. Kalau kita lihat di tahun 2019 saja, permintaan pasar akan plastik naik 3,5% dari tahun sebelumnya, tahun 2018. Jadi produksi makin banyak, tapi yang harus tangani sampahnya hanya segitu-segitu saja. Alhasil sampah plastik mau tidak mau pasti akan semakin menggunung setiap tahunnya. Jadi bagaimana harusnya penanganannya? Selama bertahun-tahun, recycle atau daur ulang dipandang sebagai harapan dan solusi untuk masalah sampah plastik ini. Dan itu memang benar. Tapi sebenarnya ada juga solusi upcycle dan downcycle yang bersama-sama dengan recycle harusnya bisa meningkatkan penanganan masalah sampah plastik kita sekarang ini. Apa memang bedanya recycle dengan upcycle dan downcycle? Kita mau bahas satu-satu ya, kita mulai dari recycle. Istilah recycle sendiri sebenarnya berarti mengolah sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru yang memiliki nilai dan kualitas yang kurang lebih sama atau sepadan. Seperti biji plastik recycle atau daur ulang contohnya. Kebanyakan produk plastik yang beredar sekarang ini diproduksi menggunakan biji plastik original hasil olahan dari minyak bumi. Nah, setelah produk-produk plastik tersebut dibuang dan jadi sampah, sampah plastik inilah yang dikumpulkan, dibersihkan, dicacah untuk bisa diolah kembali menjadi biji plastik yang siap dibentuk menjadi produk plastik baru. Nah, seperti itu contohnya kurang lebih. Biji plastik original setelah dibentuk jadi produk plastik di-recycle kembali menjadi bentuk biji plastik yang akan dibentuk menjadi produk plastik yang baru. Tapi sebenarnya, plastik ini bukan bahan yang bisa dikategorikan recycle sebenarnya. Kenapa? Karena hasil daur ulangnya biasanya mengalami penurunan kualitas. Walaupun ada juga biji plastik daur ulang yang berkualitas tinggi dan juga mirip sekali dengan original, karena biasanya diolah dari produk-produk reject yang dihancurkan dan diolah kembali, sehingga kemurnian bahannya masih bisa dipertahankan. Tapi kebanyakan plastik yang sudah keluar ke pasar dan sudah terkontaminasi dengan senyawa-senyawa lainnya atau tercampur dengan tipe plastik yang lain, kemurniannya diragukan. Tidak bisa semurni dengan biji plastik yang hasil reject pabrik. Makanya banyak pembeli perlu berhati-hati dan perlu teliti saat membeli biji plastik recycle, supaya bisa dapat bahan baku plastik yang berkualitas dan tidak mengganggu proses produksi nantinya. Walau begitu, upaya untuk merecycle sampah plastik ini memiliki banyak keuntungan. Di antaranya yang paling utama adalah mengurangi secara signifikan jumlah sampah plastik yang ada. Lalu yang kedua, memproduksi biji plastik original dari olahan minyak bumi itu membutuhkan energi yang besar.
Sementara merecycle plastik dapat menghemat 2/3 energi yang dibutuhkan untuk memproduksi biji plastik original tersebut. Sehingga menggunakan proses recycle bisa menekan konsumsi minyak mentah, mengurangi polusi, dan juga menekan efek rumah kaca akibat polutan yang dihasilkan saat memproduksi biji plastik original. Dan yang ketiga, dalam ekonomi sirkular, proses recycle ini selain baik untuk lingkungan hidup, tapi juga membuka lahan pekerjaan yang besar dan memungkinkan banyak orang mendapat keuntungan ekonomi yang tidak tanggung-tanggung. Itu tadi pembahasan mengenai recycle. Nah, sekarang bagaimana dengan upcycling? Kalau recycling tadi, recycle adalah upaya untuk mengolah barang menjadi sesuatu yang baru dan bernilai sepadan dengan barang sebelumnya. Upcycling ini adalah upaya untuk mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Seperti apa contohnya? Sebenarnya cukup simpel contohnya. Sesimpel menggunakan botol plastik air minum untuk menjadi pot tanaman di rumah. Atau ada juga yang mengolah sampah botol plastik menjadi lampu hias atau lampu gantung. Sesimpel itu sebenarnya contohnya. Kenapa bisa dibilang lebih tinggi? Karena untuk proses recycle ada biaya yang lebih yang perlu dikeluarkan untuk proses pengampulan, pembersihan, pencacahan, pengolahan, dan lain-lain. Sehingga nilai keuntungannya bisa dibilang agak tipis. Berbeda dengan produk-produk upcycling ini. Karena tidak perlu melewati banyak proses pengolahan, sehingga margin antara modal dan nilai jual bisa dibilang cukup jauh, cukup tinggi. Seperti contohnya juga, ada yang menggunakan sampah plastik kemasan sabun atau kemasan lainnya yang dijahit dan dianyam menjadi bentuk tas. Modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan sampah plastik dan mengolahnya menjadi tas pasti jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai jual tasnya sendiri ke pasar. Nah, produk-produk seperti inilah yang biasa kita kategorikan sebagai produk upcycling. Memang, kalau kita lihat, pengembangan produksinya saat ini masih cukup terbatas. Masih di ranah UMKM lah mungkin jatuhnya. Masih cukup sulit untuk bisa naik ke skala yang lebih besar lagi. Lagi pula, kalau produk-produk hasil upcycling ini juga sudah habis masa pakainya dan dibuang orang, kembali produk-produk tersebut akan masuk ke proses recycling juga. Jadi bisa dibilang upcycling ini memperpanjang umur pemakaian produk plastik sebelum akhirnya nanti di-recycle juga. Nah, kebanyakan plastik hanya bisa di-recycle atau didaur ulang beberapa kali saja. Karena semakin sering melewati proses daur ulang, ikatan polimer di dalamnya akan semakin pendek dan menghasilkan struktur yang lebih lemah. Sehingga kualitas produk yang dihasilkan akan semakin menurun juga. Maka dari itu, kita masuk sekarang ke solusi downcycling yang digunakan. Apa yang dimaksud dengan downcycling? Nah, Anda mungkin sudah bisa menebak. Kalau recycling menghasilkan produk yang sepadan, upcycling produk yang lebih tinggi, downcycling adalah upaya mengolah kembali yang menghasilkan produk yang lebih rendah nilainya. Tapi lebih rendah bukan berarti tidak bernilai ya. Downcycling masih bisa memberikan keuntungan juga. Bagaimana caranya? Cara downcycling yang paling sering digunakan adalah landfill, yaitu mengisi cerukan tanah dengan sampah yang sudah dipadatkan kemudian ditutupi dengan tanah lagi. Sehingga tanah yang dikeruk untuk membuat cerukan tadi bisa digunakan di tempat lain. Meskipun sering digunakan, bukan berarti ini aman ya. Karena sebenarnya ini bukan cara yang sehat untuk menangani sampah plastik. Kenapa? Karena kalau tidak ditangani dengan benar, yang ada malah bisa mencemari tanah dan air tanah. Kalau asal-asal saja dilakukannya, malah bisa berbahaya untuk lingkungan. Cara lain lagi adalah dengan insinerasi alias dibakar. Jadi sampah plastik yang tersebut dibakar dan kadang digunakan juga sebagai tenaga pembangkit tenaga listrik. Tapi sekali lagi ini juga tidak sehat. Karena mengingat sampah plastik yang dibakar akan melepaskan senyawa berbahaya dan beracun ke udara. Sehingga sangat-sangat berbahaya untuk dihirup oleh manusia. Jadi memang bisa terlihat dari dua cara ini bahwa manfaat dan bahaya dibandingkan keuntungan dari downcycling bisa dibilang lebih kecil. Tapi tidak semua teknik downcycling seperti itu. Masih ada teknik yang bisa menguntungkan.
Apa saja itu? Yaitu dengan menjadikan sampah plastik tersebut menjadi campuran bahan lain. Antara lain bisa dijadikan campuran aspal, batu bata, kayu, dan juga kain. Levi's contohnya. Levi's sudah coba lakukan ini dengan mencampur hasil proses sampah plastik dengan kain denim dan mengeluarkan line up celana jeans dari bahan campuran ini. Levi's sudah menyatakan bahwa dalam setiap celana jeans yang mereka hasilkan dalam line up ini, ada campuran plastik dari 8 botol plastik. Sehingga lumayan juga, semakin banyak jeans yang terjual, semakin berkurang juga jumlah sampah plastik kita. Di sisi lain, ada juga yang mencampurkannya dengan aspal untuk melapisi jalan. Campuran yang cocok sebenarnya, karena aspal juga hasil olahan dari minyak bumi kan, sama seperti plastik. Sehingga dengan cara ini, kita bisa mendapatkan jalan aspal yang mulus, serta mengurangi jumlah sampah plastik pada waktu yang bersamaan. Ada lagi yang mengembangkan campuran sampah plastik dengan batu bata. Senyawa polimer yang terdapat dalam plastik membantu mengikat dan meningkatkan kekuatan batu bata tersebut untuk bisa menerima daya tekan. Jadinya tidak mudah hancur dan lebih kuat menahan beban. Solusi yang bagus sekali sebenarnya. Karena dengan begitu, teknik downcycling ini bisa mendukung industri konstruksi dan bangunan kita juga. Tapi memang sayangnya, teknik ini masih cukup baru dalam pengembangannya. Jadi harga batu batanya juga relatif lebih mahal dari yang biasa untuk sekarang ini. Tapi tentu kita berharap riset di bidang ini bisa terus berlanjut, sehingga nantinya batu bata campuran plastik ini bisa diproduksi secara massal dengan harga yang jauh lebih terjangkau lagi. A long 3-year journey, and so this was like someone saying, I see what you're doing and I appreciate that. And with this platform, we're looking to see how we can get on both partners to scale this solution, not just in Kenya, but all over Africa, just to start. And in addition to that, be able to impact and motivate other people and other youths to do similar things in different places. So right now we are just making paving blocks, but we now want to make actual building blocks. Nah, selain itu ada juga yang sudah membuat sampah plastik ini sebagai campuran kayu dan sudah berhasil juga dijual serta digunakan secara luas dengan nama Wood Plastic Composite atau WPC. WPC ini sendiri merupakan campuran dari 60% serbuk kayu dan 30% biji plastik HDPE daur ulang, sehingga memiliki kekuatan seperti kayu asli, tapi juga memiliki keunggulan polimer plastik yang tahan lama, terutama untuk pemakaian outdoor. Nah, itu baru beberapa teknik downcycling yang ada. Menarik ya? Mungkin kita akan kupas lebih dalam video-video kita selanjutnya. Kita tentu berharap kedepannya mungkin industri yang menerapkan downcycling ini akan semakin meningkat jumlahnya, bersamaan dengan jumlah industri produk plastik recycle dan upcycle. Sehingga masalah sampah plastik yang kita miliki sekarang dapat tertangani dengan lebih baik lagi. Nah, itu tadi bedanya upcycle, recycle, dan juga downcycle. Bagaimana menurut Sobat Prima Pasthindo? Apakah menurut Anda ini adalah solusi jangka panjang yang cocok untuk masalah sampah plastik kita? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan like jika Anda menyukai video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan update terbaru dalam industri plastik.